Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat di channel yang keren ini, channel yang memberdayakan yaitu channel Poin Berdaya. Kali ini kita berada di segmen PPO, pemanfaatan PowerPoint. Oke, pertama kita mengenai manajemen slide. Ini adalah slide pertama. Layoutnya kebetulan ini masih kosong ya. Layout ini bisa diperoleh dari sini, sobat poin berdaya. Nah, ini adalah bermacam-macam layout. Misalnya ini title and content. Title and content, di sini titlenya, kemudian di sini kontennya, judul dan isi. Tapi kali ini kita tidak berfokus pada layoutnya, akan tetapi pada manajemen slide-nya. Slide, ketika kita ingin, ini slide 1, ketika kita ingin membuat slide baru, maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah tekan Ctrl M pada keyboard, Ctrl M. Nah, ini muncul slide baru. Tekan Ctrl M, muncul slide baru. Atau kita pindahkan kursor di sini. Nah, itu ada garis merah. Kita tinggal tekan tombol Enter. Lagi Enter, seperti itu. Oke, itu cara menambahkan slide baru. Tentu saja juga bisa menggunakan icon new slide di sini. Baru. Nah, ini sekarang kita punya banyak. Oke, sekarang akan saya hapus beberapa slide yang ada di sini. Saya tunjukkan cara menghapus. Misalnya ini saya memiliki 9 slide. Untuk menandai bahwa ini slide keberapa, saya akan membuat slide ini akan memberikan identifikasi kepada masing-masing slide ini dengan angka saja. Oke, ini sementara saya hapus ya. Di sini saya menuliskan angka 1 misalnya ya. Ya, saya perbesar dulu sampai sebesar mungkin. Ya, 1 ini hurufnya mungkin saya ganti saja yang huruf yang indah, lobster, tebal. Kemudian saya kasih ini apa namanya, shadow ya, dan warnanya mungkin saya ganti merah. Nah, cantik ya. Ini agak serasi dengan warna hari ini ya, karena besok adalah hari ulang tahun Republik Indonesia. Ini warnanya merah putih. Oke sobat, ini adalah slide pertama, saya kasih tanda angka 1. Oke, selanjutnya akan saya gandakan ini menjadi beberapa kali ya. Cara menggandakannya mudah saja. Ini saya klik ini apa thumbnail yang ada di sini. Saya tekan Ctrl D untuk membuat penggandaan. Ini 2, 3, 4. Ya, mungkin 9 kali cukup aja. Ini saya kasih ganti angka ya. 2, 3, 4, 5. Kemudian ini saya ganti 6. Kemudian ini 7 ya. 7, 8, dan yang terakhir ini adalah 9. Oke, sobat, sekarang saya punya 9 slide ya di sini. Sekarang manajemen sederhana dari sebuah slide ini, yang pertama adalah bagaimana cara kita menghapus slide yang tidak kita butuhkan. Misalnya saya ingin menghapus slide 3. Bisa nggak? Bisa. Atau slide 1 ya. Tekan saja, ini klik saja slide 1, lalu tekan delete, gitu aja. Ya. Oke, bagaimana saya ingin menghapus slide 3, 5, 7, dan 9. Oh, berarti yang ganjil saja. Gampang ya. Caranya klik ini slide 3, kemudian arahkan pointer ke slide 5, tekan tombol kontrol ya, tekan tombol kontrol, lalu klik. Nah, lalu geser ke angka 7, masih tetap tekan tombol kontrol, dan 9 tekan tombol kontrol klik.
Nah, sekarang sudah terlihat di sini bahwa slide 3, 5, 7, 9 ini terpilih. Kita tinggal del, maka yang tersisa adalah 2, 4, 6, 8. Oke, itu kalau kita memilih beberapa slide ya yang tidak kita butuhkan. Sekarang saya kembalikan lagi ke semula. Ini masih 1 sampai 9. Bagaimana kalau saya ingin membuang ya, misalnya slide 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Sehingga tersisa 1, 2, 3, 4, 9. Caranya juga mudah. Klik ini 5. Nah, sekarang tidak lagi tekan kontrol lalu klik 6, klik 7, klik 8. Tidak demikian. Langsung saja tekan tombol shift dan klik angka 8. Ingat, tekan tombol shift, klik angka 8, maka nah, slide 5, 6, 7, 8 terpilih, kita tinggal del. Nah, sekarang sisanya adalah 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 9. Paham ya? Sekarang saya kembalikan lagi ke slide awal 1 sampai 9. Sekarang masalah urutannya. Waduh, urutannya ini kok nggak pas ini. Nah, oke, kita bisa mengubah urutannya dengan mudah. Misalnya, setelah slide 1 seharusnya slide 3. Lalu slide 2. Bagaimana caranya? Simple saja. Klik di sini, klik tahan lalu seret atau drag ya namanya ya. Klik, tahan, seret ke atas. Nah, oke. Slide 5 seharusnya ada di setelah slide 2. Ya udah, klik, tahan, seret gini. Atau slide 4 ini harus di bawah sendiri. Di paling bawah, ya. Seret saja begini. Sudah, simple, selesai ya. Oke, kita kembalikan ke semula urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang misalnya, oh ini yang harus berubah adalah 6, 7, 8, 9 itu harus ada di depan baru 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama seperti tadi ya. Kita pilih secara multiple selection kayak gini. Ya, dipilih beberapa slide sekaligus, tekan tombol shift. Nah, 5, 6, 7, 8, 9 terpilih, tinggal kita menggesernya dengan cara yang sama, yaitu klik tahan. Nah, ini terjadi tumpukan slide ya. Seret ke atas seperti ini. Nah, 5, 6, 7, 8, 9 baru 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya kembalikan lagi ke posisi semula ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bagaimana sekarang mengelola atau menggeser-geser, mendelete, menghapus slide dengan menggunakan mode tampilan slide sorter view. Nah, misalnya ini slide sorter. Nah, ini kalau kita masuk ke slide sorter view ini, maka posisinya akan seperti ini. Ini saya zoom out ya dengan tekan kontrol lalu saya mainkan roda di mouse ya ke atas ke bawah untuk zoom out, zoom in. Nah, ini zoom in ke atas. Kalau saya geser ke bawah zoom out. Nah, ini di sini justru lebih mudah, mau mendelete yang manapun gampang ini. Ya, ini 2, kemudian 8, 9 hapus. Nah, mudah sekali ya. Atau 9 ditaruh di depan sendiri, di paling depan ya, keliru, di depan sendiri. Atau ini pindah ke sana, ini geser ke sini. Begitu mudah sekali ya dengan menggunakan slide sorter view. Saya kembalikan lagi ke posisi awal. Sekarang saya kembali ke view normal ya, atau normal view. Nah, kembali seperti ini. Oke, sobat pemberdaya, sekarang saya akan bekerja dengan satu slide saja. Sementara slide 2 sampai slide 9 saya hapus dulu. Del ya, hanya ada satu slide. Sekarang ini saya hapus juga ya. Angka 1 ini saya hapus. Sekarang saya ingin memasukkan gambar ke sini ya. Cari gambar pemandangan di mana? Di internet ya. Kita coba. Saya suka cari di sini pexels.com karena di sini adalah video dan foto gratis, banyak yang di sini ya. Landscape
skip. Mungkin ada gambar yang bagus di sini. Nah, ini. Wah, ini keren. Ya, pilih yang mana? Terserah Anda. Oh, saya pilihin aja. Nah, ini coba saya klik. Wah, ini bagus ini. Untuk cepatnya saya unduh, saya copy saja ini, salin gambar atau copy image. Kalau yang pakai bahasa Inggris, nah, kita berpindah ke sini, kita tempelkan di sini. Nah, lihat ya, sobat pemberdaya, bahwa dimensi gambar ini dengan dimensi slide ini berbeda. Dimensi slide ini ya, slide ini kita lihat ini. Nah, lihat, slide kita ini sedang widescreen 16:9. Oleh karena itu, kita harus membuat gambar ini memiliki dimensi yang sama. Jangan dipaksakan seperti ini. Misalnya ini, agar memenuhi slide ditarik seperti ini. Wah, ini sangat tidak bagus ya, sobat sekalian. Kenapa? Karena gambar menjadi tidak lagi proporsional. Ya, kalau gambar ditarik-tarik kayak gini, ini menjadi gambar yang tidak proporsional. Kita kembalikan dulu ke posisi seperti ini. Caranya bagaimana? Ya, kita harus memotong atau crop gambar ini untuk menjadi dimensinya sama, yaitu format, crop, aspek ratio. Kita cari yang rasionya sama, yaitu landscape 16:9, persis seperti slide kita tadi. Klik aja. Nah, seperti ini, lalu lepaskan. Nah, sekarang gambar ini berdimensi 16:9. Tinggal kita taruh di pojok kiri atas, lalu handle yang kanan bawah ini kita tarik ke kanan bawah. Nah, tadi proses menarik ke kanan bawah ini tadi itu dilakukan dengan cara proporsional. Artinya perbandingan antara ke kiri kanan dan ke atas bawahnya sama. Sehingga apa? Sehingga tidak ada ini gambar-gambar yang tidak proporsional ya. Oke, mudah ya. Oke, sobat, sekarang ini sudah menjadi katakanlah background kita. Lalu kita akan memberi sesuatu di sini, misalnya judul. Akan tetapi sebelum kita beri judul, mari kita beri sedikit sentuhan artistik ya, sentuhan artistik. Apa itu? Simple saja, kali ini kita tambahkan rectangle, insert shapes, pilih rectangle. Kalau tidak ada di sini sama saja. Kita mulai dari pojokan sini sampai ke sini. Kita buat dimensi yang sama seperti gambar tadi. Ini kita pastikan ya. Caranya kita gerak-gerakkan ini handle di pojok kiri atas ini sehingga muncul garis putus-putus berwarna merah di kiri dan atas gambar. Sudah muncul ya. Ini berarti sudah pas beririsan dengan tepian slide. Kita buang garis luarnya. Di sini shape outline, katakan no outline. Nah, sekarang kita akan memberikan warna kepada rectangle ini. Caranya kita masuk ke sini ya. Kita klik untuk menampilkan panel format shape. Kita isi fill di sini, lalu kita pilih gradient. Nah, gradient itu warna gradasi, isian warna gradasi, teman-teman, sobat pemberdaya. Ini ada 4 pemberhentian gradasi ya. Maka kita hanya butuhkan 2. Kita buang saja. Ada beberapa cara untuk membuang pemberhentian ini atau gradient stop ini. Caranya bisa klik ini, remove gradient stop, klik, maka dia akan menghilang. Atau simple saja, ini tinggal ditarik keluar ke bawah misalnya. Nah, hilang, tinggal 2. Nah, sekarang kita akan isi 2 pemberhentian ini dengan warna ya. Sebelumnya kita pilih tipenya ya, atau gaya dari gradasi ini. Ada beberapa gaya ya, ada radial ya, yaitu yang berbentuk ini bulat ya, bulat bundar gitu ya. Ada rektangular yang kotak, ada path ya, garis-garis, dan ada yang linear. Linear ini
seperti garis ya, berbentuk garis. Direction atau arahnya kita pilih yang ada yang seperti ini. Ini linear down, ini ada linear diagonal. Kita pilih linear diagonal yang ini. Nah, linear diagonal yang apa ini namanya? Bottom left to top right. Jadi pojok kiri bawah ke kanan atas. Ini arahnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini dua pemberhentian ini ada isian warnanya. Kita ganti ya. Yang pertama ini kita ganti, carikan dulu warna di mana ya? Di sini ya. Kita cari warna yang agak-agak ungu gitu. Di sini mungkin nah seperti ini. Mungkin ini kita bisa sebut ungu ya. Nah, sedangkan yang warna yang kedua merah muda mungkin daerah sini. Nah, ya. Ya, cari saja ya sobat poin berdaya. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini menutupi gambar ya, kita harus berikan transparansi pada tabel ini, pada rectangle ini ya. Supaya apa? Supaya gambar di belakangnya kelihatan. Tetapi tidak kelihatan seutuhnya atau sejernih-jernihnya. Jadi ini menjadi sebuah tabir begitu ya sobat. Nah, caranya apa? Ini transparency. Untuk yang ini, warna yang pertama ini, transparansinya kita misalnya kita buat berapa ya? 50%. Nah, lalu yang ini kita buat tidak banyak-banyak, mungkin 25%. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih artistik ya daripada yang tadi. Misalnya sekedar begini saja polosan. Tapi kalau ada yang suka polos begini ya nggak masalah. Tapi mungkin ada yang suka memberikan sentuhan artistik, bisa ditambahkan yang seperti ini. Dan nilai dari ini, nilai atau warna dari ini bisa diubah-ubah. Misalnya ini saya nggak seneng ini, saya ganti aja warnanya merah aja. Nah, nggak apa-apa. Mungkin ini transparansinya kita buat yang agak tinggi, 40 misalnya. Nah, keren ya. Ini mungkin kita tambah lagi menjadi 60. Nah, seperti ini. Gimana? Lebih bagus ya dari yang tadi. Pokoknya kalian sobat pemberdaya harus mencoba-coba sendiri. Gunakan warna yang ada di situ, kemudian gunakan persentase dari gradient stop tadi, dari transparansinya tadi. Kalian ubah-ubah sampai kalian menemukan warna yang sangat cocok buat kalian ya. Oke, sekarang kita akan beri teks di sini. Misalnya, nah ini. Karena gambarnya ini gambarnya pantai, mungkin saya ingin ketik apa ya, potensi wisata pantai Indonesia. Wah, judulnya terlalu tinggi, bahasa Jawanya terlalu ndaki ini. Gak apa-apa, ini cuma contoh saja. Ini saya ganti fontnya menjadi ya font-font yang lucu ya, font-font yang lucu. Saya buat besar semua aja, kapital semua ya. Saya perbesar sampai ukurannya 36 mungkin. Kebesaran ya terlalu besar. Oke sobat poin berdaya, sebelum saya berbicara tentang manajemen ini, manajemen text box sama paragraf, saya akan merubah dulu warnanya. Warna dari ini font kita ganti. Setelah kita ganti size-nya, kita ganti warnanya. Ini misalnya blue ya, blue. Nah, dark blue.
dan kita kasih ini warna tadi bisa diisi di sini ya, ini text option. Nah ini warnanya sudah biru. Kemudian untuk ini efeknya kita beri mungkin efek glow ya. Glow itu bersinar atau berselimut ya, diselimuti warna. Kita kasih warna putih mungkin agar apa ya, agar lebih terbaca ya. Kita mungkin perbesar ini menjadi 15, transparansinya mungkin perlu ditambah jadi 10 mungkin, atau sama 15. Nah oke, ini teksnya sudah jadi. Katakanlah ini judul sebuah paparan ya, katakanlah ini judul sebuah paparan. Sekarang ini saya ingin berbicara tentang perataan atau alignment. Ada dua macam perataan ya, ada perataan paragraf teks, ada perataan objek. Yang pertama adalah perataan paragraf. Ini teks atau paragraf ini belum rata tengah menurut kotaknya, ya kan? Dia ada di sebelah kiri. Cara mengubahnya gampang, ini sama seperti ketika kita mengetik di Word misalnya. Kalau ini rata kanan, kita tes seperti itu. Nah ini kita buat rata tengah. Nah sekarang teks ini sudah rata tengah menurut text boxnya, menurut kotaknya. Tetapi apakah text box ini, kotak ini sudah rata tengah menurut slide-nya, horizontalnya? Belum lah. Nah ini cenderung ke kiri, ini cenderung ke kanan. Dia harus berada di tengah. Ada beberapa cara sih. Yang pertama kita tinggal menggeser-geserkan sini. Ya ini kalau sudah muncul garis bantu seperti ini, garis putus-putus ini, maka ini sudah berada di tengah. Kalau masih kurang yakin, ya bisa saja kita menggunakan format alignment center. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan satu teks lagi. Misalnya ini saya turunkan sedikit, saya gandakan ini. Nah, saya tinggal mengganti ini dengan teks oleh saya sendiri sarjana pariwisata. Oh aduh, misalnya ini ya, oleh saya sendiri sarjana pariwisata. Ini saya ganti ya fontnya agar tidak sama. Misalnya saya ganti apa ini, mungkin lobster ya, kesukaan saya ini. Nah ini oleh saya sendiri gelar Espar sarjana pariwisata. Oke, nah ini saya taruh tengah. Nah ini lihat ada garis bantu ya muncul di tengah. Oke seperti ini mungkin saya turunkan sedikit. Nah mungkin seperti ini. Kemudian kalau kita berasal dari satu institusi atau lembaga apapun, biasanya kan kita memiliki yang namanya logo. Nah logo bisa ditaruh di atas di sini. Apapun logo kita bisa ditambahkan logo di sini. Untuk kali ini kita kasih contoh aja. Ini misalnya logo sederhana saja. Kita buat lingkaran di sini. Tekan tombol shift ya agar lingkarannya sempurna. Nah seperti ini. Ini saya buat tidak menggunakan isi warna. Nah, jadi shape fill-nya ini dibuat no fill. Kemudian garis luarnya ini kita ganti warna putih. Tebalnya kita tingkatkan, misalnya 3 poin. Kemudian dash-nya kita pilih yang ini, apa ini? Square dots ya. Nah, ini square dots. Ini mungkin bagus ya. Kemudian di sini ada kita tambahkan teks lagi, misalnya logo. Kemudian kita kasih warna putih juga, ditebalkan, dibesarkan. Nah, seperti ini. Nah, mungkin di sini kita buat rata tengah ya. Nah, mungkin masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, ini. Nah, logo mungkin hurufnya apa yang bagus ya, mungkin coba Bookman. Nah bukan Rosal ini bagus. Nah, logo saya gandakan ya. Nah saya gandakan itu tadi, tekan Ctrl D. Ini saya ganti Anda.
seperti ini, lalu saya perkecil sedikit. Nah, oke. Nah, sekarang dia sudah lurus. Logo Anda ya. Oke, jadi seperti ini sobat semuanya. Kita lihat ya. Kita slideshow dulu hasilnya seperti apa. Nah, bagaimana? Keren kan ya. Jadi kalian bisa bermain-main di warna ya, terutama di warna tabir tadi yang berupa rectangle, kemudian kita buat gradasi warnanya sedemikian rupa ya. Dan itu terserah kita mau seperti apa. Oke, kita kembali dulu sebentar. Kalau kita biarkan ini apa namanya, kalau kita biarkan datar seperti ini ya bagus-bagus saja, tapi alangkah baiknya kalau kita beri animasi. Apa animasinya? Ya mungkin ini animasinya, mungkin lingkaran ini saja. Kita beri animasi sederhana ya. Masuk ke animasi, kemudian pilih emphasis, lalu pilih spin, yaitu gerakan berputar. Nah seperti ini berputarnya. Nah, ini adalah animasi pertama. Kita lihat di sini. Di animasi pilih animation pane untuk menampilkan panel animasi ini. Background kita tutup. Nah, ini animation pane. Jadi ini animasi pertama. Untuk memulainya jangan menggunakan on click tapi menggunakan previous. Artinya begitu yang sebelumnya main dia juga main. Artinya begitu untuk slide pertama, begitu slide dibuka dia akan langsung bermain ya. Kemudian duration ini adalah lamanya animasi tersebut. Kalau 2 detik terlalu pendek, mungkin kita ganti mungkin 8 detik. Nah, 8 detik cukup panjang. Artinya cukup pelan ya. Contohnya. Nah, pelan ya. Tidak terlalu cepat. Kita kembali lagi. Kemudian untuk mengimbangi animasi tersebut mungkin diperlukan semacam audio. Nah, audio ini ada yang menanyakan kemarin di peserta Zoom, apakah bisa dimasukkan audio? Oh, bisa. Caranya ini, dalam keadaan seperti ini ya, kita klik insert, lalu pilih audio di sini di media ini, audio from my PC ya. Kalau kita sudah ready, audionya ada di PC kita. Kita cari di hard disk kita, di tempat penyimpanan kita. Misalkan, nah ini saya punya koleksi audio seperti ini. Kita insert. Nah, ini agar tidak menghalangi pandangan ketika kita melakukan editing, kita geser aja ke atas ini ya. Nah, ketika kita memasukkan audio, otomatis audio itu menjadi bagian dari animasi. Tanpa disuruh dia sudah ada di bagian animasi. Cuma kita harus betulkan ya ini. Nah, lihat. Kita kembali ke animation ini. Nah, animasi ini startnya on click. Wah, kalau startnya on click berarti kita harus klik dulu baru lagunya berputar, lagunya bermain. Maka kita harus gunakan with previous. Dan kalau bisa kita jadikan sebagai urutan yang pertama dia beranimasi. Ini urutan kedua ya, setelah oval tadi, lingkaran tadi, lalu lagu. Memang bersamaan sih, tapi alangkah baiknya kalau ini animasi musik ini kita taruh di awal. Caranya klik seret ke atas. Nah, urutannya sekarang adalah Mardianti atau lagu ini ya. Audio ini ada di atas lalu diikuti oval yang bergerak. Kita coba tampilkan. Izinkanlah ku pecup keningmu. Bukan hanya ada di dalam angan. Membiarkannya berhenti. Jangan. Esok pagi. Kita tutup dulu. Nah, kenapa dia berhenti? Karena dia hanya 8 detik. Tetapi kita tidak mungkin kan membuat sekian puluh detik.
ya. Kita cukup mengulang-ulangnya saja. Ya, karena kecepatan untuk 8 detik itu sudah bagus, kita cukup mengulang-ulangnya. Caranya klik di sini. Kemudian pada effect option ini pilih yang ini, timing. Pada timing ini ada repeat. Repeat itu ulangi. Jadi gerakan animasi itu ulangi sampai kapan? Apa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, atau sampai ada klik, atau sampai akhir slide. Kita pilih yang sampai akhir slide. Kita oke. Nah, lihat. Kalau kita lihat preview dari ini ulangi ya. 8 detik. Berarti kalau kita mainkan tadi, maka oval ini tidak akan berhenti berputar. Ya, tidak akan berhenti berputar sampai slide berikutnya. Kemudian lagu ini, nah ini, animasi lagu ini kita harus juga tetapkan ya. Lihat ini. Ketika kita klik musiknya ini, di sini ada audio tools, ada format ya, ada playback. Pada playback ini startnya automatically, jadi dimulai secara otomatis. Play across slide, ini kalau slide-nya lebih dari 1 dia akan nyanyi terus ya, bermain terus sampai slide-nya habis. Atau loop until stop ya. Loop until stop ini lanjutkan sampai selesai, sampai berhenti. Kalau nggak selesai dia nggak akan berhenti menyanyi. Sekarang kita tes ya. Setelah kita setting seperti ini, kita tes pada slideshow. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di Sobat dalam berbudaya, kalian angan. juga bisa memilih musik Esok apa pagi yang bagus sebetulnya. ku buka jendela, Dia akan bernyanyi kan terus ku sampai saya dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku. Oke, kalian bisa mengisi musik ini dengan lagu yang tanpa suara ya, atau instrumental saja. Kenapa? Karena saat kita menampilkan slide ini, kita berbicara, mengenalkan tema kita, mengenalkan diri kita. Nah, kalau ada suaranya, ada liriknya yang diucapkan ya, maka perhatian penonton perhatian audiens ya bisa terbagi. Maka sobat sekalian, kalian bisa menggantinya dengan yang lagu instrumen saja. Oke, apakah animasinya tadi cukup? Semua terserah kalian. Kalau masih mau ditambah, bisa menambah ini, misalnya menambah judulnya ini ya, biar nggak terlalu diam ya. Ini caranya kita buat animasi sederhana saja, yaitu ini animation. Kita pakai yang ini, pakai motion path yang line. Ini arahnya ke bawah, atas bawah. Kita ganti efek optionnya ke kiri. Nah, sekarang ini kita klik. Nah, kita lihat dia berhenti di sini. Nanti gerakan ke kirinya berhenti di luar sini, maka itu terlalu jauh. Kita perlu menggeser-gesernya ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini pun masih terlalu jauh. Kita perlu kurangi sedikit. Nah, ini ulangi ya. Nah, saya geser ke sini. Nah, ini kemudian saya pilih garis ini untuk saya serasikan. Nah, ini lihat kiri kanannya sudah oke ya. Kiri kanannya kira-kira sudah rata ya. Oke. Lalu kita setting di sini timingnya, startnya kita with previous, berarti bersamaan dengan yang tadi. Dan ini perlu kita kasih setting tambahan, yaitu pada efek option ini auto reverse. Tadi itu kan gerakannya ke kiri, dari kanan ke kiri. Kalau kita auto reverse kita aktifkan, maka dia dari kanan ke kiri, lalu balik lagi ke kanan, lalu balik lagi ke kiri ya. Nah, timingnya mungkin durasinya 2 detik boleh lah. Kalau kecepatan, kalau terlalu cepat bisa kita kurangi nanti. Dan repeatnya ini yang penting, until end of slide, diulang sampai
slide-nya berakhir. Kita oke dulu, kita praktikkan. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Oke sobat, sekarang bandingkan kalau lagunya Esok tanpa suara. pagi Sekarang saya akan mengganti ini. Saya hapus dulu. Saya ganti musiknya. Yang tanpa maaf. Saya ganti musiknya yang tanpa suara penyanyinya, tanpa ada vokalnya ya. Misalnya ini. Nah, ini sama seperti tadi, kita angkat ke sini untuk memindah dari menghalangi pandangan. Ini kita atur, kita pindah ke atas kayak tadi. Kemudian pada animasinya, startnya jangan on click melainkan with previous. Oke sobat, sekarang bandingkan mana yang lebih bagus, menggunakan suara penyanyi atau tanpa suara penyanyi. Saya rasa ini yang lebih bagus. Kenapa? Karena pada saat ini kita akan menerangkan kita akan menerangkan tema apa yang kita bicarakan. Nah, ini referensinya. Jadi pendengaran audiens tidak terbagi antara suara penyanyi dan suara narasumber. Kalau ini cukup mendengarkan suara narasumber. Perlu diingat bahwa volume suara lagunya perlu dikecilkan nanti saat paparan. Ini saya kecilkan dulu ya volumenya. Mungkin seperti ini. Terlalu kecil saya. Nah, pokoknya ini kita bisa atur ya. Mungkin sekian. Kita saja ini. Nah, pokoknya semua bisa kita atur ya, volume musik yang ada di peralatan kita dan volume suara narasumber harus diatur sedemikian rupa sehingga narasumbernya tidak dikalahkan oleh musiknya. Musiknya kalian bisa bikin sendiri. Oke, mudah bukan? Ayo, kalian sekarang tantang diri kalian sendiri untuk membuat slide judul yang mudah seperti ini, menarik, eye-catching, engaging, dan lain sebagainya. Kalau kalian sudah membuat, tulis saja di kolom komentar, katakan